Salam alaihim Besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sedang on the way mau menuju ke lab, ya, lab Prodia untuk cek lab menyeluruh, ya, general check up, ya. Ya udah, daripada sambil duduk, ya mendingan jawab pertanyaan dari penanya, ya. Bapak Ibu Saudara, saya dikirimi YouTube, ya, tayangan YouTube dari Pak Pendeta Alfred Soru, ya, tentang penciptaan, ya, penciptaan alam semesta termasuk manusia. Lalu saya diminta komen, maka komen saya beginilah: ngawurnya penciptaan versi Pendeta Alfred, ya. Rekan pendetaku, ya, Pendeta Alfred Soru, sangat bersemangat berapologetika, membahas tentang penciptaan langit bumi, penciptaan manusia, termasuk umur bumi dan lain sebagainya, ya. Apologetika itu apa sih? Itu ilmu ngarang itu. Wong dasarnya juga cuman teologi, ya. Teologi itu ilmu tafsir, ya. Jadi apologetik itu apa? Itu cuman ngarang itu, ya. Makanya jawaban dari Pak Pendeta Alfred Soru ini bener-bener ngawur, bener-bener ngarang. Perhatikan baik-baik. Ini jawaban Alkitab, ya. Penciptaan langit bumi itu terjadi dalam 2 periode. Semua pendeta nggak ada yang tahu, termasuk Alfred Soru. Periodenya, periode pertama adalah yang dicipta itu bumi belum berbentuk dan samudra raya, ya. Itu satu era, satu waktu penciptaan dengan malaikat, kerub, dan serafim. Di dalam Kolose 1 ayat 16, ia gambar Allah menciptakan yang tidak kelihatan di surga maupun kelihatan di bumi. Loh. Sudah ada penciptaan bumi, sudah. Yang tidak kelihatan di surga apa yang dicipta? Malaikat, serafim, kerub, dan tentu saja surga dan tahta surga. Lokasinya di mana? Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku, ya. Di atas sana. Kisah 7 ayat 49. Kemudian yang kelihatan di bumi apa yang dicipta, Pak HTD? Yang dicipta adalah tanah belum berbentuk dan samudra raya. Satu era penciptaan dengan malaikat, serafim, dan kerub. Maka dari itu umur bumi, ingat, umur tanah bumi ini berapa tahun? Miliaran tahun. Ini ayat Alkitab, ya. Lalu miliaran tahun kemudian Allah membentuk bumi yang belum berbentuk menjadi bulat. Makanya Kejadian 1 ayat 1 dan 2, ya, pada mulanya langit dan bumi diciptakan, bumi belum berbentuk. Loh, buminya belum berbentuk dan samudra raya melingkupi jagat raya ini. Lalu bumi dibentuk menjadi bulat. Makanya setiap kali Yesus menciptakan sesuatu, ya, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kesekian. Jadi bumi, langit, dan segala isinya dibentuk pada selama 6 hari. 6 hari apa? Ya 6 hari bumi. 6 hari bumi, 6 kali 24 jam, titik. Nggak usah ditafsir macam-macam. Karena jadilah petang, jadilah pagi, ya. Petang dan pagi itulah menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Di samping itu ada, sudah jelas di kitab Yesaya juga tulis bulatan bumi. Jadi bumi itu bulat. Dulu bumi belum berbentuk, lalu dibentuk menjadi bulat. Lalu diciptalah manusia pertama, yaitu Adam. Adam dicipta kira-kira langsung bayi apa udah dewasa? Ya remaja lah. Remaja mungkin umur 10-12 tahun begitu, ya. Kalau ditaksir umurnya yang jelas, sudah bisa diajak komunikasi, sudah bisa diberitahu ABCD FGH. Lalu Adam ini ditaruh di mana, Pak Alfred Soru? Adam ditaruh di mana? Di Taman Eden. Salah, Pak Alfred.
Adam tidak ditaruh di Taman Eden. Adam ditaruh di Taman di Eden. Ngerti nggak bedanya Taman Eden dengan Taman di Eden? Ya, silakan baca Alkitab. Pak Alfred kan nggak buta huruf toh, bisa baca toh. Jadi salah selama ini pendapat yang mengatakan Adam ditaruh di Taman Eden. Salah. Yang benar di Taman di Eden. Apa bedanya Taman Eden dengan Taman di Eden? Kalau Alfred Soru tidak tahu, sekolah deh, sekolah tempat kami. Ya. Jadi Adam ditaruh di Taman di Eden kira-kira sampai umur berapa? Cuman 100,8 menit, ya, nggak nyampe 2 jam sudah jatuh dalam dosa. Ternyata setelah diusir ke bumi yang sekitar 2 jam, nggak nyampe 2 jam, cuman 108 menit itu ternyata 70 tahun umurnya. Sampai di bumi twing, ya, dikembalikan ke bumi umurnya jadi 70 tahun. Kemudian ditambah lagi Adam berumur 930 tahun. Maka tepatlah seperti perkataan Yesus, ya, bahwa pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Jadi Adam persis umurnya 1000 tahun. 70 tahun di Taman di Eden, ditambah lagi 930 tahun di usia di bumi. Ya, Bapak Ibu Saudara, clear ya sampai sini ya. Lalu usia bumi bulat berapa dong? Ikuti saja polanya Alkitab. Berapa? 6.000 tahun. Jadi dari Adam penciptaan bumi ya, penciptaan bumi nanti termasuk manusia, lalu sampai era Maleaki ya itu 6.000 tahun. Lalu Yesus lahir. Yesus lahir sampai sekarang 2022 tahun. Jadi exactly, tepat sekali umur bumi bulat adalah 8.022 tahun. Anda nggak akan bisa bantah. Nanti waktu kiamat tahun berapa? Tahun 6.000 Masehi. 12 hari, pola 6 hari. Karena sama seperti zaman Nuh, ya. Orang kawin dan dikawinkan, makan minum kawin dan dikawinkan, lalu terjadi banjir dan semua makhluk hidup dimusnahkan. Nanti waktu kiamat, lenyapnya langit dan bumi bulat juga kayak gitu. Orang masih kawin, masih mengawinkan, tiba-tiba twing, bumi ini lenyap. Tentu didahului oleh peristiwa yang lain, termasuk kerajaan 1000 tahun, Gog dan Magog, ya, Armageddon, 1000 tahun, Gog Magog, ya. Baru bumi ini lenyap. Kapan? Tahun 6.000 Masehi. Pasti. Ini ayat Alkitab. Memakai pola Allah 6 hari. Ya, rekanku Alfred Soru, kalau nggak paham ya sudah, kamu ikut sekolah Alkitab. Jadi kalau ditanya umur tanah berapa, kurang lebih ya miliaran tahun. Umur bumi bulat 8.022 hari. Kapan nanti bumi bulat ini kiamat? Tahun 6.000 Masehi. Ya, setelah bumi yang bulat ini hilang lenyap, diganti dengan bumi baru yang datar. Tahu nggak, Pak Alfred Soru? Tahu nggak bahwa bumi baru nanti datar? Belum pernah dengar. Makanya ikut sekolah Alkitab. Jangan berapologetik. Apologetik dasarnya teologi, tafsir Alkitab. Useless, nggak ada gunanya. Oke, jadi clear ya. Adam adalah manusia pertama pada waktu dicipta yang kurang lebih umur 10-12 tahun lah. Lalu 70 tahun. Pokoknya sampai jatuh dosa itu umurnya 70 tahun. Sudah punya anak nanti di bumi, lalu punya anak Kain dan Habil. Lalu Kejadian pasal 5 ayat berapa ya? Ayat 3 mengatakan bahwa ketika berumur 130 tahun maka Adam memperanakkan siapa? Set, gitu. Dan silsilah Adam. Lalu Anda berpikir Kain dan Habil kok nggak masuk silsilah ya? Berarti Kain dan Habil bukan keturunannya Adam. Salah. Lalu Anda pikir Kain itu hasil persetubuhan dengan ular begitu ya? Ya itu pendeta-pendeta kayak begitu tuh bikin pengajarannya tuh, ya. Salah ya.
Kain dan Habil itu anaknya Adam waktu berumur sekitar 70 sampai 80 tahun. Set itu ketika umur 130. Lalu ditulis silsilahnya. Tidak berarti Kain dan Habil bukan anaknya Adam. Yang silsilahnya ditulis ketika umur 130 kok. Lalu mati ketika berumur 900 berapa? 30 tahun ya. Clear ya. Jadi usia bumi bulat berapa? 8022 hari. Kapan nanti kiamat? Tahun 6000 Masehi. Pasti. Anda yang tidak bisa ngitung, belajar di tempat kami. Ini eksak gitu. Mengikuti pola Allah iya, mengikuti ayat Alkitab iya, secara matematis bisa dihitung. Exactly. Tahun 6000 Masehi pasti kiamat terjadi. Lalu Yesus membentuk bumi baru, pasti datar bumi barunya. Anda yang nggak paham, yang pikirannya tidak nyampe, termasuk sahabatku Alfred Soru yang pikirannya nggak nyampe, bumi baru nanti datar, ikut sekolah Alkitab ya Fred ya, Pak Alfred ya. Dan jangan berapologetik. Apologetik itu cuman tafsir ya. Saya kan selalu mengatakan keluar dari medsos Pak Alfred kalau kamu cuman mendasarkan pakai apologetik teologi. Teologi itu tafsir, belajar roh Alkitab ya. Kalian yang doktor itu teologi itu di tempat kami masih TK Pak. Nanti ketika Anda belajar Alkitab tepuk jidat, betapa selama ini kami kok mampet banget. Ya betul. Nggak tahu umur bumi, nggak tahu kapan kiamat, nggak tahu jumlah malaikat itu ada berapa, nggak tahu kapan diciptakannya bumi baru, kapan juga diciptakannya bumi belum berbentuk, lalu dibikin bentuk bulat. Anda akan tepuk jidat, doktormu teologi di tempat kami TK tak kasih tahu. Ya, termasuk soal penjelasan seperti ini, ya toh. Anda berapologetik pakai teologi, ya diketawain orang. Ya, Anda nggak ngerti bedanya bumi belum berbentuk dengan bumi bulat. Kapan bumi belum berbentuk dicipta, kapan bumi bulat dicipta. Ya, bahkan Anda juga nggak tahu tuh Kejadian 1 ayat 27. Ada laki, ada perempuan. Lalu Anda berpikir Adam bukan manusia pertama. Itu ajarannya Alfred Soru tuh. Ya, mampet itu nular, ya toh. Mampet itu nular. Ya. Ya sudahlah ya. Saya sedang menuju ke Prodia ya, duduk manis ya. Duduk manis di samping sopir ya. Jadinya ya sambil jawab pertanyaan seperti ini. Jadi clear ya betapa ngawurnya penciptaan menurut Alfred. Pak Alfred Soru, saya sudah selalu mengatakan out dari medsos. Silahkan Anda ke pinggir laut, silahkan ke pinggir hutan, teriak-teriak ajaran teologimu itu. Ya, diketawain orang Pak Alfred ya. Iya ya, ketika di cross check dengan HTD langsung ketahuan betapa mampetnya ya para teologi itu, mampet pakai banget. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Nah, yang gini aja mampet Alfred. Yesus Kristus satu-satunya Allah, mampet dia. Ya, nggak paham dia. Puluhan tahun jadi Kristen katanya apologeter katanya. Nggak paham bahwa Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kalau satu-satunya Allah itu nggak ada yang lain. Nggak ada Bapa dalam nama Yesus, nggak ada. Paham nggak Alfred bahwa Yesus Kristus satu-satunya Allah di surga. Tidak pernah ada Bapa di surga. Paham nggak? Nggak paham, makanya ikut sekolah Alkitab. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandian TMPS. Aku mau menuju ke Prodia ya. Haleluya, amin.